Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, berkah dalam. Selamat datang di Gereja Keluarga Kudus Atmo Dirono. Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-17. Demi terciptanya suasana misa yang khidmat, mohon umat tidak mengaktifkan handphone atau alat komunikasi lainnya dan menjaga ketenangan selama misa berlangsung. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah kita doakan doa seruan kepada keluarga kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus, Maria, dan Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Yesus, Maria, dan Yusuf, kepadamu kami serahkan hati, jiwa, dan hidup kami. Yesus, Maria, dan Yusuf, dampingilah kami dalam sakrat maut kami. Yesus, Maria, dan Yusuf, semoga jiwa kami beristirahat dengan tentram sertamu. Semoga dalam segala hal terjadilah kehendak Tuhan yang maha adil, maha tinggi, dan yang dimuliakan dalam segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Perayaan Ekaristi pada pagi hari ini dipersembahkan oleh Romo Adi Wijayanto MSF, Romo Rene Syatang, dan Romo Ricardus Franz Hendarto MSF. Marilah sekarang kita sambut imam dan petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi dan berkah dalam. Melalui sabda Tuhan hari ini, kita semua diundang untuk mampu meminta kepada Tuhan apa hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, seperti halnya Raja Salomo yang meminta kebijaksanaan sebagai permintaan yang paling mulia. Kita juga diajak untuk menggali lebih dalam harta pribadi kita, harta terpendam di dalam kehidupan kita. Ujub kita pada hari ini, ucapan syukur atas terkabulnya wujud doa yang didoakan 3 minggu yang lalu, sehingga proses penjualan tanah berjalan dengan lancar. Juga mohon berkat Tuhan untuk kelancaran penjualan gudang, kos, dan rumah. Semoga mendapatkan pembeli yang serius, segera laku, dan diberikan jalan yang terbaik. Juga mohon berkat Tuhan bagi sebuah keluarga, semoga dianugerahi kesehatan dan kecukupan secara jasmani dan rohani. Juga kita dimohonkan untuk mohon kedamaian jiwa, penghapusan dosa,
dan kebahagiaan kekal bersama para kudus di surga bagi arwah Bapak Alexander Oi Widyo Subhudu. Kita juga berdoa untuk kakak ipar saya yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Ya Allah, Putramu telah mengajarkan bahwa kerajaan-Mu merupakan harta yang paling berharga bagi kami. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan dan pengertian, sehingga kami berani mempertaruhkan segalanya demi terwujudnya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Salomo meminta hikmat dan pengertian. Bacaan diambil dari kitab pertama Raja-Raja. Pada suatu malam, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi. Beginilah firman Tuhan Allah. Mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Lalu Salomo berkata, Ya Tuhan Allahku, Engkau telah mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kini hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan tepat, dapat membedakan mana yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Tuhan sangat berkenan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Maka berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur yang panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka aku melakukan sesuai dengan perintahmu. Sungguh, aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau pun takkan bangkit seorang seperti engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa ku cintai Taurat-Mu, ya Tuhan. Biarlah kiranya kasih setia-Mu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah rahmat-Mu turun kepadaku, sehingga aku hidup, sebab Taurat-Mu lah kegemaranku. Betapa
Mereka ditentukan Allah dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilih Allah dari semula, mereka itu juga ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan Allah dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau nyatakan kepada orang kecil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus mengajar orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama jala besar yang ditebarkan di laut, lalu terkumpullah berbagai jenis ikan. Setelah penuh, jala itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan memilih ikan-ikan itu. Yang baik dikumpulkan ke dalam tempayan, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu dicampakkan ke dalam tungku berapi. Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran tentang kerajaan surga seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bonjour, Père René, Père Adi, Père France et Fraterge.
Bienvenue à la paroisse de la Sainte Famille Atmodirono. 3 hari 3 malam saya melatih itu. Para romo, frater, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini melalui bacaan yang kita dengar, kita akan bersama belajar kebijaksanaan seorang Salomo dalam sukacita seseorang yang menemukan harta yang paling berharga dalam hidup. Menemukan sesuatu yang berharga, kita bisa membayangkan contoh seorang anak kecil. Kalau anak kecil dikasih sesuatu, entah itu uang atau barang secara tiba-tiba, pasti ia akan merasa sangat senang, berterima kasih. Anda semua yang sedang berusaha mencari pekerjaan, apply di berbagai perusahaan atau tempat kerja, pada akhirnya dipanggil untuk interview dan diterima, pasti juga akan merasakan kesenangan dan sukacita. Dari pengalaman ini, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa setiap dari kita memiliki pengalaman sukacitanya masing-masing. Kita pernah merasakan, menemukan, atau mendapatkan sesuatu yang berharga. Tapi dalam kesempatan ini ternyata Yesus mengundang kita untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Kita diundang untuk bertanya lebih jauh dalam diri kita, apa sebenarnya yang paling berharga dalam hidup saya ini? Apakah mutiara yang selama ini saya cari? Hal tersebut rasanya sangat penting karena dengan demikian kita bisa menentukan bagaimana kita menjalani hidup ke depannya. Injil menggarisbawahi orang yang menemukan sesuatu yang berharga itu dengan sukacitanya mau menjual semua miliknya, dengan sukacitanya mau melepas semua yang melekat padanya untuk sesuatu yang berharga itu. Kalau kita sudah menemukan sesuatu yang berharga, kita tidak akan kesulitan untuk melepas hal yang lain. Hal-hal yang lain pasti akan menjadi prioritas kesekian. Inilah rasanya juga yang dapat kita sebut sebagai kebijaksanaan. Salah satu contoh konkret kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukan terutama soal pengetahuan, tapi kebijaksanaan adalah kemampuan dari kita masing-masing untuk mengenali apa yang sungguh bernilai dalam hidup kita. Mungkin kita mengira orang yang bijaksana itu adalah mereka yang mengetahui banyak, tapi ternyata belum tentu. Orang-orang yang pintar bisa jadi hidup keluarganya berantakan. Orang-orang yang bergelar tinggi, mentereng, banyak gelar setelah namanya, bisa jadi sampai lupa cara mengasihi, karena selama ini hanya belajar dan belajar. Tapi orang-orang biasa yang mungkin tidak sekolah tinggi, nasihatnya bisa kena di hati kita atau bisa sangat menyentuh kita. Karena apa? Karena kebijaksanaan lahir dari hati yang mau mendengar, hati yang mau rendah hati mengerti keadaan orang lain. Seperti juga yang dihidupi oleh Raja Salomo. Ia seorang yang masih muda, baru mulai memimpin. Saat Allah bertanya, mintalah apa yang kamu kehendaki, ia menjawab atau ia meminta. Meminta apa Salomo? Kebijaksanaan atau sering disebut juga hikmat. Berilah hambamu hati yang paham menimbang perkara-perkara, membedakan apa yang baik dan juga apa yang buruk. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang mengerti apa yang berharga, apa yang baik dalam hidup, akan berani mengambil keputusan besar. Contohnya, seorang ayah yang rela melepaskan pekerjaannya di luar kota agar ia bisa dekat dengan keluarganya. Seorang ibu muda yang sedang berkarir atau karirnya mentereng seperti itu, rela melepaskan atau pensiun dini
untuk merawat anak, untuk menciptakan momen kebersamaan bersama dengan anak. Ada juga seorang gadis atau seorang perempuan yang rela menabung, menghemat uangnya untuk melihat konser idolanya. Ada banyak hal atau banyak prioritas berharga dalam hidup. Kita semua dipanggil, diundang untuk melihat apa yang berharga dalam hidup kita. Maka dari itu, kita pun hari ini dalam hari kakek nenek sedunia atau hari orang tua sedunia juga dipanggil untuk melihat kehidupan kakek nenek kita, emak dan engkong kita, eyang kakung, eyang putri kita. Barangkali merekalah yang paling mengerti apa yang paling bijaksana dalam hidup karena pengalaman hidup yang puluhan tahun. Nanti cucu-cucu barangkali bisa bertanya kalau masih hidup ya, apakah yang paling berharga bagi simbah, bagi kakek, bagi nenek? Apakah rumah besar, harta berlimpah, atau jabatan? Atau hal-hal lain yang barangkali kurang kita pikirkan? Cucu yang memanggil simbah, keluarga yang tetap berkumpul saat liburan, atau doa yang bisa dipanjatkan setiap hari. Dari mereka saya yakin kita bisa mengambil atau menimba kebijaksanaan. Mereka mengajarkan bahwa semakin lama berjalan bersama Tuhan, semestinya kita dapat semakin sadar bahwa hidup ini dipenuhi harta-harta kecil yang sering kita abaikan. Karena terkadang kita sering melihat hal-hal yang jauh dari hidup kita, sehingga yang di dekat kita terabaikan. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kesempatan ini marilah kita mohonkan dua rahmat. Kita mohonkan rahmat hikmat atau kebijaksanaan seperti Salomo yang mengerti apa yang berharga dalam hidup, dan juga sukacita seperti seorang dalam Injil yang setelah mengerti apa yang berharga dalam hidupnya, ia mau melepaskan yang lain. Saudara-saudari, bahagia bukanlah yang memiliki paling banyak, tapi yang menemukan bahwa Allah adalah harta terbesar dalam hidup. Semoga kita semua dari waktu ke waktu dapat semakin menyadari bahwa karunia Allah yang luar biasa itu adalah hal-hal yang sungguh menggembirakan kita, adalah hal yang sungguh berharga bagi hidup kita. Maka marilah kita bersama memohonkan rahmat Allah supaya kita bisa menjadi orang-orang yang hidup dalam kebijaksanaan. Marilah kita hening sejenak. Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita perbaharui iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang yang ditemukan orang. Kemudian orang itu menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu.
Marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa Sang Raja Kerajaan Surga, agar kita diperkenankan tinggal di dalamnya. Ya Bapa, bimbinglah gerejamu dengan cahaya roh-Mu, agar selalu memperbaharui diri dalam pengajarannya sesuai dengan perkembangan zaman. Semoga umat-Mu selalu siap sedia memberikan diri secara penuh dalam mewartakan kabar sukacita keselamatan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, anugerahilah para pemimpin bangsa-bangsa pengenalan yang mendalam, pengertian dan kebijaksanaan yang penuh dalam memimpin rakyatnya. Semoga nama-Mu semakin dimuliakan di dalam karya pelayanan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para korban perang dan lalu lintas Kau perkenankan menikmati kedamaian di rumah Bapa. Persatukanlah mereka di dalam kebahagiaan kekal bersama Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga masyarakat kami tetap setia dalam memperjuangkan dan menantikan kedatangan kerajaan surga yang terwujud dalam usaha kami untuk semakin membangun persaudaraan sejati di antara kami. Tuntunlah masyarakat kami dalam nama-Mu, agar dalam perjuangan hidup ini kami selalu mengandalkan Engkau. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas terkabulnya sebuah doa. Kiranya melalui terkabulnya doa ini menjadi pengharapan yang penuh bagi kami untuk senantiasa bergantung padamu dan mengharap padamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama seseorang yang menghendaki agar penjualan gudang dan kos serta rumahnya dapat berjalan lancar, kiranya ya Bapa, Kau berikan keringanan, Kau berikan jalan keluar yang terbaik, sehingga menemukan pembeli yang serius. Dan semoga Kau berikan ketekunan di dalam hati dan keluarganya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bersama sebuah keluarga, kami juga turut memohon kiranya Kau limpahkan rahmat kesehatan dan berkecukupan secara jasmani dan rohani. Kiranya rahmat-Mu melimpah bagi keluarga ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi arwah Bapak Alexander Oi Widyo Subodo, ya Bapa, kiranya Kau berikan rahmat istirahat kekal, Kau berikan kedamaian abadi, dan Kau ampuni segala dosa dan kekurangannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Saudara Joko Widodo yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Pantiwiloso, kiranya ya Bapa, Kau sembuhkan dia dan Kau berikan dia kesembuhan serta rahmat kesehatan kembali. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, dengarkanlah doa kami dan tinggallah bersama kami. Kabulkanlah doa kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah yang kudus, perkenankanlah putramu datang di tengah-tengah kami dan mengambil roti anggur persembahan kami ini, serta mempersatukan dengan kurban salibnya, supaya kami menjadi serupa dengannya, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab oleh darah-Mu dan kuasa Roh Kudus, Engkau mempersatukan anak-anak-Mu yang tercerai-berai oleh dosa dengan diri-Mu, agar umat yang sudah dihimpun menjadi satu dalam Tritunggal yang Esa, dinyatakan sebagai gereja tubuh Kristus dan bait Roh Kudus, menjadi pujian bagi aneka ragam hikmat-Mu. Sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dalam sukacita berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Leo ke-14, dan Uskup Agung kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab
Sebab Engkaulah Raja yang memulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Kita berikan damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa akan segala kebaikannya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rezeki kehidupan kekal yang telah kami terima ini. Semoga kami juga Kau beranikan untuk mengorbankan segalanya demi terciptanya kerajaan-Mu di tengah-tengah kami, yaitu kehidupan bersama yang dipenuhi cinta kasih, keadilan, dan kedamaian, sebagaimana suasana Yerusalem surgawi yang kami dambakan, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berikut kami sampaikan pengumuman gereja. Agenda paroki, Jumat 31 Juli, diadakan sarasehan wilayah pukul 19 bertempat di wilayah 2. Lain-lain, Paroki Atmodirono membuka pendaftaran penerimaan sakramen penguatan bagi umat Paroki Atmodirono. Pendaftaran paling lambat akhir bulan September. Formulir dapat diambil di sekretariat kantor paroki. Kursus Pertanian Taman Tani KPTT Salatiga akan menjual produk-produk organik pada hari Minggu ini di kantin gereja. Romo dan Dewan Paroki mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati umat dalam pemberian kolekte dan sumbangan lainnya. Telah diterima pengumuman dari Panitia Discovery Gereja Santo Paulus Sendangguo dan Sekolah Evangelisasi Pribadi Eksekutif Keuskupan Agung Semarang. Isi pengumuman dapat dibaca pada papan pengumuman gereja. Tahbisan Imam akan menerima tahbisan imam dari tangan Bapak Uskup Petrus Bodeng Timan, Uskup Emeritus Keuskupan Banjarmasin pada hari Rabu 29 Juli di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. 5 diakon dari Ordo Serikat Yesus Provinsi Indonesia. Diakon Amadea Prasna Putra Mahardika SY, asal Paroki Santo Athanasius Agung, Karangpanas. Diakon Andreas Agung Nugroho SY, asal Paroki Santo Bartolomeus, Taman Galaksi, Bekasi. Diakon Filipus Frederick Raipopo SY, asal Paroki Kristus Salvator, Slipi, Jakarta. Diakon Klaus Hendrich Radityo SY, asal Paroki Santo Andreas Kedoya, Jakarta. Diakon Gregorius Agung Satrio Wibisono SY, asal Paroki Santa Maria Assumpta Pakem. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja yang berlaku dalam Kitab Hukum Kanonik, informasi mengenai calon tertabis tersebut merupakan masukan yang sangat bermanfaat bagi Bapak Uskup. Perkawinan untuk pengumuman yang ketiga, Saudari Jean Eva Permatasari dari lingkungan Santa Monica Karangsari dengan Saudara Alexander Diki Marvian dari Paroki Santo Alfonsus Maria de Loguri, Nandan. Saudara-saudari yang mengetahui halangan perkawinan ini wajib menghubungi Romo Paroki. Demikian pengumuman gereja. Ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman muda dan juga anak-anak yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya misa bersama dengan 3 romo dan frater. Maka dari itu saya minta untuk mereka memperkenalkan diri, dimulai dari frater. Silahkan frater. Bapak, Ibu, dan teman-teman muda semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jenely Dinuspati, biasa dipanggil Pater J, dan selama 6 bulan ini saya akan menjalani yang namanya masa pengayaan pastoral untuk berjumpa dengan teman-teman atau kehidupan lain, yaitu saya berjumpa, bukan lain ya, yang mungkin jarang ditemui. Jadi saya akan
mengalami masa tahun pengayaan pastoral itu di Panti Asuhan Cacat Ganda Bakti Asih Semarang selama 6 bulan, dan setiap kali weekend saya akan pulang rumah, dan untuk 6 bulan ini rumah saya di Paroki Atmodirono. Lalu saya berasal dari Paroki Saint Dominic, Lahadatu, Sabah, Malaysia. Dan mengakhiri perkenalan ini saya ingin menutup dengan pantun singkat. Buah sukun buah palem, matur nuwun berkah dalem. Selanjutnya saya dan Romo Rene. Voilà. Selamat pagi. Nama saya René et je suis français. Romo René Chatang dari Prancis. Je suis un des derniers missionnaires de la Sainte Famille de France. Dia adalah Romo terakhir MSF dari Prancis. Et je suis en communauté avec le Père Adi à Saint-Jean-de-Bournay, donc en France, à côté de notre village de natal du Père Jean Berthier. Kami tinggal satu komunitas di Saint-Jean-de-Bournay, di desa sampingnya dari desa pater pendiri kami, Pater Jean Berthier. Nama desanya adalah Châteauneuf. Alors je suis très heureux d'être parmi vous et de découvrir cette église vivante ici. Kami sedang berlibur dan dia merasa sangat senang karena melihat gereja di Indonesia, terutama di sini, gerejanya masih hidup, gereja masih luar biasa penuh. En France, nous n'avons pas une telle organisation. Di Prancis, kami misalnya sedikit saja yang misa, dan di sini ada juga organis yang luar biasa baik. Avec les lecteurs, les servants d'hôtel, c'est magnifique. Dia sangat kagum dengan liturgi kita karena di sini ada begitu banyak pelayan yang ikut berpartisipasi, prodiakon, misdinar, kor yang luar biasa. Alors je vous encourage à continuer à vivre votre foi comme vous le faites. Dan dia ingin memberikan semangat kepada kita semua, hidup di dalam iman yang sungguh harus dihidupi dengan semangat. Terima kasih, berkah dalem. Terima kasih, berkah dalem. Sementara saya sendiri, Romo Adi Wijayanto, saya berasal dari paroki sebelah, paroki Gedangan. Dan saya sudah bertugas di Prancis selama 4 tahun. Makanya tadi mungkin agak ada yang menangkap Romone rodok lali gitu ya. Bariki ngomong apa gitu ya. Karena tadi agak bingung dengan TPE yang di Indonesia. Mohon maklum saja. Jadi kami sedang berlibur selama 3 minggu. Dari Jakarta, Semarang, besok akan menuju ke Bali, kemudian kembali lagi ke Semarang, dan untuk ke Salatiga di novisiat, dan di Yogyakarta nanti akan bersama-sama berdinamika dengan para frater yang ada di Jogja. Lalu kembali lagi ke Jakarta dan meninggalkan Indonesia untuk bertugas kembali ke Perancis. Jadi selama 3 minggu yang singkat dan padat ini
menyempatkan diri hadir di depan Bapak Ibu saudari-saudaraku untuk melihat umat Atmodirono yang begitu luar biasa dan luar biasa hidupnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon doa dari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk panggilan yang ada di Eropa juga. Karena di sana kami gerejanya sudah gak terlalu banyak, tidak sehidup yang di Indonesia, maka kami mohon Bapak Ibu juga turut berdoa bagi panggilan-panggilan baru, bagi iman-iman baru, dan juga keterlibatan umat di sana agar sehidup yang ada di sini, seluar biasa di Atmodirono ini. Setuju nggih? Matur nuwun. Dan marilah kita tutup perayaan Ekaristi ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.